Pada Alek dipersilakan. Siap, Kak. Hormat, Kak. Kak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini hari Kamis kita bertemu lagi dengan pelajaran IPAS. Nanti kita akan belajar tentang rangka manusia. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Pada Alek dipersilakan. Siap, Kak. Hormat, Kak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin
3. Pada Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau tanya teman-temannya ada yang absen? Ada. Ada siapa saja? Oh, dia masih sakit? Ya, yuk sebelum kita memulai pelajaran, kita yang sehat ini kita doakan teman-teman kita agar dia bisa sembuh dan bisa ke sekolah kembali ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, pelajaran hari ini Ibu mau tanya, badan kita itu kenapa bisa bergerak? Terus kenapa dia bisa berdiri tegak ini? Ada tulang. Nah, tulang itu ada apa saja di tulang itu? Bagian-bagian tulang. Sebelum kita belajar, Ibu mau lihat semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian utama rangka manusia. Terus yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan fungsi dari rangka tubuh manusia. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan sikap ingin tahu dan menumbuhkan kerjasama aktif dalam kelompok nantinya yang akan melakukan permainan menyusun puzzle kerangka tubuh manusia. Oke. Sebelum kita masuk, Ibu mau lihat fokusnya dulu. Kita tepuk janji fokus dulu ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Baik, pelajaran kita hari ini tentang rangka tubuh manusia. Tulang-tulang
di sini untuk menutupi organ yang ada di dalam jantung, paru-paru, apa di sini namanya tulang rusuk. Nah, ini dia ya tulang rusuk. Kemudian ada di bagian wajah tadi ada namanya untuk kita makan dia bergerak begini kan. Namanya rahang. Rahang itu terbagi dua, rahang bagian atas dan bagian bawah. Coba anak-anak kelas 6 kalau seandainya Allah nggak bisa ini, ada benarnya nggak orang makan tapi nggak bisa menutup lagi karena di sini ada bermasalah bagian rahangnya. Pernah lihat sampai ngomong gitu nyok? Ada benar nggak pernah? Makanya kalau emak harus hati-hati. Ngomongnya kadang-kadang harus hati-hati, kadang pakai coklat gini kan atau gini gula, itu yang akan membuat rahang ini bergeser. Satu lagi kalau meninju teman, sering meninju bagian sini kan bagian rahangnya kan, bergeser rahangnya jadi dia tidak bisa makan, tidak bisa membuka, tidak bisa menutup, jadi dia tidak bisa makan. Nah kemudian ada lagi tulang yang di sini, pegang coba pegang, ada tulang di sini kan, tulang apa namanya? Tulang lengan atas. Ada tulang lengan atas. Kemudian ada tulang bawah. Bagian bawah ini ada dua tulangnya, coba pegang. Rasa ada dua, iya kan? Nah, rasa dua, ya di belakangnya ada dua. Ada dua tulang. Bagian atas ini, yang di atas namanya tulang tengkupil. Tulang apa? Tengkupil. Yang tulang yang bagian bawah namanya tulang hasta. Pernah ada orang, oh kalau dia mengukur, nah ini satu hasta, saheko, ini dia. Ini maksudnya saheko, satu hasta. Tulang dari siku ini sampai ke pergelangan tangan bagian bawah namanya tulang hasta. Tulang apa namanya? Tulang hasta. Kemudian ada antara tulang bawah ini dengan tulang telapak tangan, ini namanya tulang pergelangan tangan. Coba bisa nggak mengangkat tangannya? Bisa, ya. Nah, terus ada lagi di sini ada tulang telapak tangan. Kemudian ada tulang dari jari tangan. Kemudian di bagian di sini setelah dari tengkorak kepala ada tulang belikat, ada tulang selangkah, tulang rusuk, tulang bagian di sini namanya ada tulang dada. Nah, di bagian bawah dari bagian ke atas ini di bawah perut ini kan ada tulang lagi nih, ya. Dekat pinggang ini tulang apa namanya? Tulang panggul. Nah, tulang panggul. Kemudian ada nanti di belakang sini juga tulang punggung, ya kan? Panjang di belakang sini tulang punggung. Tulang punggung di belakang dari bagian-bagian itu namanya tulang punggung sampai ke bawah itu dekat tulang punggung ya. Kemudian dari sini sudah tulang punggung ada bagian alat gerak lagi. Apa namanya ini? Paha. Tulang paha. Ada berapa tulang paha? Nah, ya sama nggak seperti tulang bawah ini? Tidak beda ya, sama dengan tulang atas dia satu. Nah, tulang paha kemudian dari lutut ada tulang lutut, kemudian bawahnya ada dua juga sama seperti ini tulang. Di depan namanya tulang kering. Tulang apa? Tulang kering. Nah, ini depan tulang kering. Di belakangnya ada tulang betis. Nah, jadi coba pegang ada terasa dua. Saya boleh terasa. Ya kan? Ada dua tulang di situ. Ada otot juga nanti. Kemudian setelah dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, apa lagi? Di bawah sini tulang kaki, tapi bagian ini namanya pergelangan kaki. Kemudian sama dengan telapak tangan ada tulang telapak kaki yang di bawah sini. Kemudian ada dari tulang jari-jari kaki. Nah, inilah bagian-bagian dari rangka manusia dan juga nama-namanya. Kemudian mau tanya, apa sih fungsi dari kerangka manusia itu? Apa fungsinya dari kerangka? Coba sebutkan. Apa fungsi dari rangka? Untuk menopang tubuh, menopang badan. Kemudian apa lagi? Melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Ya, betul. Apa lagi? Tempat meletak apa? Ya, tempat menghubungkan antara tulang dengan sendi, namanya bisa diputar, ya kan, bisa bergerak. Kalau seandainya tidak ada sendi, bisa kita bergerak. Ya, menjadi kaku, ya kan. Kemudian untuk tempat meletaknya otot. Nah, untuk meletak otot terus dan membentuk tubuh. Coba bayangkan, kita seandainya tidak punya ini, rangka ini tidak punya tulang ini, apa yang terjadi? Pernah nggak lihat itu?
yang cepat, yang aktif kelompoknya adalah kelompok untuk kelompok lain ibu lihat bersemangat juga, aktif juga, tetapi kurang dalam waktunya karena dia membuat sangat sempurna. Ibu mau sempurna, tepat, dan cepat. Nah itulah caranya kalau kita belajar. Kalau waktunya sudah habis, kita masih membelok-belok Orde Baru lagi. Tapi kita meninggalkan. Untuk kelompok mana orangnya? Ibu mau ke depan satu bagikan hadiahnya. Ada berapa waktunya? Berapa orang? 7. Ya. Kesempatan berikutnya yang lebih semangat lagi anak-anak kelas 6 untuk kelompok 1, 2, dan 3 tidak boleh berkecil hati. Jadi itulah jadi pelajaran ya harus aktif, harus senantiasa tenang. Jadi bagian kalau tak seorang loh. Nah, ya karena kita kan berkelompok. Anak kelas 6 sudah paham tentang rangka manusia? Apa itu rangka? Kita kesimpulan adalah tulang yang disusun sesuai aturan. Kemudian ada 3 bagian utama dari rangka manusia. Ada apa saja? Yang pertama, rangka kepala, kemudian badan, kemudian alat gerak, ada rangka tangan dan rangka kaki. Kemudian di kepala ini ada berapa macam tulang-tulang? Ada apa di sini? Tulang ubun-ubun, tulang jari, tulang mata, tulang hidung, tulang gigi, rahang atas, pelipis, tulang baji, kemudian di belakang ada otak ini namanya tulang pangkok. Di sini ada tulang apa? Leher. Kemudian ada di tulang rusuk. Apa lagi? Bagian di sini apa namanya? Tulang selangka. Di belakangnya tulang belika. Tulang belika. Kemudian ada tulang bagian tangan atas. Kemudian 2 di sini ada apa saja? Tulang apa? Tulang pemumil dan juga tulang hasta. Tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, kemudian tulang jari tangan. Di bagian sini ada tulang panggul. Kemudian ini tulang apa? Tulang paha. Di depan tulang paha di bawahnya ada tulang betis di belakang. Di depannya tulang kening. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Semuanya sudah paham? Seru belajar hari ini? Seru. Ya, dapat ilmu? Dapat. Kita ulang lagi? Iya. Sebelum ulang ibu mau tanya, apa sih fungsi dari rangka manusia? Apa saja fungsinya? Kenapa ada tulang rangka ini? Apa saja fungsinya? 1, menopang tubuh. Yang kedua, organ-organ di dalam tubuh. Kemudian melekat, ada sendi. Kemudian untuk melekatnya otot. Kemudian membentuk tubuh, bisa berdiri seperti ini, ya kan, bisa mengurut. Nah, kemudian bisa menekuk kaki. Coba bayangkan kita sholat, tidak ada sendi-sendi ini, tidak ada rangka ini, Allah kasihkan kita kaku seperti bisa kita gerakan sholat. Iya. Sholat kita angkat tangan, takbiran Allah pada ininya bergerak kan? Coba gini, bergerak semuanya, ya kan? Bergerak. Jadi ada di atasnya tulang umil dan tulang hasta. Nah, kalau tidak ada sendi, tidak bisa bergerak, jadi yang kuat, jadi yang
Alhamdulillah. Mengucap satu, berucap syukur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kemudian dengan melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban kita kepada sesama? Boleh kita membuli teman? Boleh kita mengejek teman? Ada misalnya teman kita yang berbeda, yang kekurangan, kita harus menghargai. Boleh orang caci, oh itu matwe gigi oh tangannya nak kue, itu boleh kita gitu? Kita harus menghargai dan apa kita harus menghargai apa yang dan menghormati sesama. Oke, kita ulang lagi. Kebetulan kata ibu